Waktu adalah anugerah yang tak ternilai, sesuatu yang terus berjalan tanpa henti, tanpa pernah menoleh ke belakang. Setiap detiknya adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Namun sayangnya, seringkali kita terjebak dalam rutinitas, kebiasaan, atau godaan yang tanpa sadar menguras waktu kita. Pernahkah kamu merasa sibuk sepanjang hari, namun saat malam tiba, kamu justru bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sudah aku capai hari ini? Hal ini bukan hanya tentang kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Dalam dunia yang penuh distraksi ini, mengelola waktu menjadi sebuah seni yang harus dipelajari, karena hidup yang penuh makna dimulai dari kemampuan untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Jika kamu pernah merasa waktumu habis sia-sia, maka saatnya untuk mengenali apa saja yang selama ini menjadi pembuang waktumu, dan mari bersama belajar cara menghindarinya. 1. Terlalu lama menggulir media sosial. Media sosial adalah salah satu jebakan waktu terbesar di era digital. Kita sering membuka aplikasi hanya untuk sekadar melihat-lihat, namun tanpa sadar, waktu yang berlalu bisa mencapai puluhan menit bahkan berjam-jam. Konten yang terus diperbarui memang dirancang untuk menarik perhatian dan membuat kita betah berlama-lama. Sayangnya, waktu yang dihabiskan ini jarang membawa manfaat yang berarti. Bayangkan jika waktu yang sama digunakan untuk membaca buku, belajar keterampilan baru, atau bahkan sekadar beristirahat sejenak, pasti hasilnya akan jauh lebih produktif. Untuk menghindari jebakan ini, tetapkan batas waktu menggunakan media sosial dengan bantuan aplikasi pengatur waktu atau fitur pembatasan layar di ponselmu. Ingat, media sosial seharusnya menjadi alat untuk mendukung hidupmu, bukan mencuri waktu berhargamu. 2. Menunda-nunda tugas penting. Menunda tugas atau lebih dikenal sebagai prokrastinasi adalah musuh terbesar produktivitas. Ketika kita menunda pekerjaan, biasanya kita mencari alasan untuk merasa nyaman, seperti berpikir, masih ada waktu nanti, atau saya akan lebih fokus kalau dikerjakan belakangan. Padahal, semakin lama kita menunda, semakin besar beban yang kita rasakan, dan tugas tersebut akhirnya menjadi sumber stres. Menunda-nunda juga sering membuat kita kehilangan momentum atau melewatkan peluang penting yang sebenarnya bisa dicapai jika kita bertindak lebih cepat. Untuk melawan kebiasaan ini, cobalah memulai dengan tugas-tugas kecil untuk membangun motivasi. Gunakan teknik seperti Pomodoro Teknik, kerjakan selama 25 menit, istirahat 5 menit untuk menjaga fokus. Ingatlah bahwa tindakan kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada menunggu waktu sempurna yang mungkin tidak akan pernah datang. 3. Terjebak dalam diskusi yang tidak produktif. Diskusi memang penting untuk bertukar ide, tetapi tidak semua percakapan memiliki nilai tambah. Terkadang, kita tanpa sadar terjebak dalam obrolan kosong, gosip, atau bahkan debat yang tidak menghasilkan solusi. Waktu yang dihabiskan untuk diskusi semacam ini seringkali lebih banyak membawa energi negatif daripada manfaat. Misalnya, terlalu banyak membahas kesalahan orang lain atau berdebat tentang hal-hal sepele hanya akan menguras emosimu tanpa memberikan hasil yang nyata. Untuk menghindari ini, belajarlah untuk mengenali topik yang produktif dan yang tidak. Pilihlah percakapan yang membangun, seperti membahas solusi, ide-ide baru, atau mendukung perkembangan dirimu. Ingat, energi dan waktumu adalah aset yang berharga. Gunakan hanya untuk hal-hal yang mendukung pertumbuhanmu, bukan yang hanya membuang waktu dan membuatmu lelah secara emosional. 4. Multitasking yang tidak efektif. Banyak orang menganggap multitasking sebagai cara untuk menyelesaikan banyak hal sekaligus, tetapi kenyataannya, multitasking lebih sering menjadi pembuang waktu daripada penghematnya. Ketika kita mencoba melakukan beberapa tugas sekaligus, fokus kita terpecah, sehingga hasil dari setiap tugas seringkali kurang maksimal. Sebagai contoh, menjawab email sambil mendengarkan rapat atau mengetik laporan sambil memantau media sosial bisa membuat kita melewatkan detail penting. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal secara bersamaan, sehingga kita justru membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Solusinya?
Berlatihlah untuk fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Prioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya, lalu selesaikan satu persatu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil pekerjaanmu. Multitasking bukanlah tanda produktivitas, melainkan jebakan yang harus dihindari. 5. Tidak memanfaatkan waktu tunggu dengan bijak. Waktu tunggu seringkali terasa seperti jeda yang tidak berguna. Entah itu saat mengantri, menunggu janji temu, atau menunggu transportasi umum. Banyak orang menghabiskan waktu ini dengan melamun, memainkan ponsel tanpa tujuan, atau sekadar mengeluh karena merasa bosan. Padahal, waktu tunggu bisa menjadi kesempatan emas untuk melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat. Misalnya, membaca artikel pendek, mendengarkan audiobook, atau bahkan merencanakan jadwal harianmu. Dengan begitu, waktu yang terlihat sepele ini berubah menjadi momen produktif yang mendukung tujuanmu. Kuncinya adalah selalu siap dengan aktivitas yang bisa dilakukan kapan saja. Bawa buku kecil, unduh podcast inspiratif, atau siapkan daftar tugas kecil di ponselmu. Ingat, waktu tunggu bukanlah waktu yang hilang, melainkan peluang yang bisa kamu maksimalkan untuk membuat perbedaan dalam hidupmu. 6. Terlalu banyak mengeluh. Mengeluh mungkin terasa melegakan sesaat, tetapi terlalu sering melakukannya hanya akan membuang waktu dan energimu. Saat kita mengeluh, fokus kita teralihkan pada masalah, bukan solusi. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki situasi justru habis untuk merenungi hal-hal yang tidak bisa diubah. Sebagai contoh, mengeluh tentang cuaca, kemacetan, atau pekerjaan yang menumpuk tidak akan membuat hal-hal tersebut berubah. Sebaliknya, hal ini hanya akan memperburuk suasana hati dan menambah beban pikiran. Daripada mengeluh, coba ubah perspektifmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Atau, bagaimana saya bisa mengambil pelajaran dari pengalaman ini? Dengan berfokus pada solusi dan bersyukur atas hal-hal kecil, kamu tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membangun sikap yang lebih positif dan produktif dalam menghadapi hidup. 7. Tidak menentukan tujuan harian. Memulai hari tanpa tujuan ibarat berlayar tanpa arah. Kamu mungkin sibuk bergerak, tetapi tidak pernah sampai ke tempat yang kamu inginkan. Ketika tidak ada rencana atau prioritas yang jelas, waktu kita sering kali habis untuk aktivitas yang tidak penting atau bahkan tidak mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Akibatnya, di akhir hari, kamu merasa lelah tetapi tidak puas dengan apa yang telah dicapai. Solusi untuk menghindari jebakan ini adalah dengan menetapkan tujuan harian. Mulailah setiap pagi dengan membuat daftar 3 hal terpenting yang harus kamu selesaikan. Fokuslah pada tugas-tugas tersebut sebelum beralih ke hal lain. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kamu akan lebih terarah, produktif, dan merasa lebih puas dengan pencapaianmu di akhir hari. Ingat, keberhasilan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang terencana setiap hari. D8. Perfeksionisme yang berlebihan. Berusaha untuk melakukan sesuatu dengan baik adalah hal yang wajar, tetapi perfeksionisme yang berlebihan bisa menjadi jebakan yang membuatmu membuang waktu secara sia-sia. Ketika kamu terlalu fokus pada detail kecil yang tidak penting, pekerjaanmu tidak hanya memakan waktu lebih lama, tetapi juga seringkali membuatmu merasa lelah dan frustrasi. Contohnya merevisi satu tugas berkali-kali untuk mencapai kesempurnaan yang mungkin tidak pernah tercapai. Padahal, kesempurnaan itu relatif dan seringkali tidak diperlukan. Solusi untuk mengatasi ini adalah dengan menetapkan standar realistis dan mengingat bahwa kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Fokuslah pada menyelesaikan tugas dengan baik sesuai waktu yang tersedia, bukan terus-menerus memperbaikinya tanpa akhir. Ingat, Yai, lebih baik hasil yang cukup baik tetapi selesai daripada hasil sempurna yang tak pernah selesai. Produktivitas adalah tentang bergerak maju, bukan terpaku pada titik yang sama. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki, namun seringkali kita tidak sadar telah menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat. Dengan mengenali 8 pembuang waktu yang telah kita bahas, mulai dari media sosial hingga perfeksionisme berlebihan, kamu bisa mulai mengambil kendali atas waktumu dan menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar penting.
Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan secara sia-sia. Setiap detik adalah peluang untuk berkembang, belajar, dan menciptakan sesuatu yang berarti. Mulailah hari ini dengan perubahan kecil yang akan membawa dampak besar di masa depan. Pilihlah untuk hidup dengan lebih sadar dan lebih bijak, karena waktu yang kamu hargai hari ini adalah kunci menuju kehidupan yang lebih bermakna esok hari. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Bagikan pemikiranmu dan mari saling menginspirasi.